Selanjutnya kita masuk ke hukum ketenagakerjaan. Pembahasan kita minggu ini menyangkut masalah hubungan industrial. Alasan keluarnya pengaturan hubungan industrial. Yang pertama, pemerintah Orde baru mempunyai tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ya. Yang kedua, sistem hubungan industrial yang pernah berlakukan sebelum masa pemerintah Orde Baru berajaskan demokrasi liberal. Jadi harus dilaksanakan dengan demokrasi kerakyatan. Yang ketiga itu pembangunan yang sedang dilaksanakan memerlukan suasana yang stabil dan bergairah. Apa itu hubungan industrial? Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan garis miring atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, jadi hubungan antara pengusaha, pekerja, pemerintah dalam hal ini peraturan perundang-undangan ini dalam kajian hubungan internasional. Hubungan industrial mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi segala macam hubungan yang terjadi dalam perjanjian kerja itu pasti mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa hubungan industrial itu harus berdasarkan sila kelima, bahwa pekerja bukan hanya sebagai faktor produksi, melainkan manusia sebagai pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Yang tidak hanya dilihat dari segi kepentingan produksi, ya kan? Jadi dalam mengartikan perjanjian kerja itu bukan hanya dari produksinya, bukan hanya dari hasilnya, tapi kita harus menilai prosesnya. Kalau hasilnya kecil, berarti ada kesalahan di prosesnya, bukan kesalahan di orangnya. Ya. Produksi berjalan, hasil kecil, periksa. Mungkin ada di beberapa aspek yang kekurangan orang, maka tambahkan orang di situ. Ya. Jika kalian sudah punya industri, jangan pelit dengan tenaga kerja. Tambahkan orang yang kerjanya lamban. Lamban bukan berarti kesalahan di orang ya. Karena mungkin banyaknya produksi sehingga dia tidak bisa menghandle sendiri. Tambah orang. Hubungan industrial yang berdasarkan Persatuan Indonesia. Melihat antara pekerja dan pengusaha tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan. Hubungan industrial berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, menghendaki bahwa setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan secara musyawarah. Jadi kalau kalian pemilik usaha, kalau ada sengketa, jangan lari berondok di luar negeri atau di luar kota. Ajak pekerja kalian duduk bersama, bahas bagaimana sengketa ini dapat diselesaikan dengan baik-baik.
Tujuan hubungan industrial yang pertama, mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sehingga dicapai dengan ketenangan, ketentraman, ketertiban, dan kegairahan kerja. Itu ketenangan usaha meningkatkan produksi. Ya, kalau ada ketenangan usaha dalam menjalankan usaha itu, pasti akan produksi dan produktivitas meningkat. Maka kalau ada kekurangan tenaga kerja, kita sebagai bos jangan pelit. Tambah, bukan tambah gajinya, tambah orang di situ. Ya, kalian tambah gaji pun kalau cuman tangannya cuman 2, nggak bisa cepat, percuma. Maka kalian tambah orang, bisa jadi tangannya jadi 4, 6, 8, 10. Biar jalannya produksi lebih cepat. Landasan hubungan industrial yang pertama Pancasila pasti. Landasan idealnya Pancasila. Konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasionalnya yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah. Ajas hubungan industrial. Yang pertama, hubungan kekeluargaan atau gotong royong. Ya. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi jika ada sengketa, selesaikan secara musyawarah. Kalau kita sebagai pekerja, datangi bos kita, bicarakan baik-baik, bukan dengan berdemo, membawa massa, membakar ban atau apapun namanya. Datang bicara baik-baik, pasti disambut. Nah, kalau kita sebagai bosnya, jangan pula ada sengketa, kita lari, kita sembunyi, kita berondok. Ya. Duduk sama-sama, temukan jalan keluar terbaik. Ya, sikap sosial dan mental yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional. Ini banyak kita lihat dari serikat-serikat pekerja yang setiap hari buruh nasional ikut demo. Ya kan? Ini solidaritas mereka tinggi. Maka jangan kita sebagai pekerja dikit-dikit lapor serikat. Selama masih bisa kita handle sendiri, kita selesaikan. Ya, jangan diadu orang. Sikap mental pekerja yang pertama itu merasa ikut memiliki. Nah, karena dia bekerja di situ, dia harus merasa memiliki. Gak boleh cuek, ya orang aku cuma pekerja aja. Gak boleh. Ya. Karena misalnya, kenapa harus bersifat memiliki? Karena kalau rusak, misalnya produksinya, gaji kita yang dipotong. Kan sama, kita harus berbuat baik-baik, memproduksi baik-baik, menghasilkan yang baik, baru kita dibayar. Kalau rusak produksi, ya pasti kita dipotong. Terus-menerus mawas diri dan sikap mental pengusaha. Nah, apapun posisi kita harus punya sikap mental pengusaha, bukan pekerja. Kalau pengusaha, mental kalian sebagai pengusaha, maka kalian akan bermental bekerja keras. Ya kan? Tapi kalau mental kalian hanya sebagai pekerja, kalian hanya akan ngeluh dan ngeluh.
Sikap mental pemerintah sesuai pasal 102 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Pemerintah berfungsi sebagai menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sebagai berikut. Yang pertama, serikat pekerja. Jadi kalau kalian ingin menjadi buruh, pekerja, kalian kasih tahu sama serikat pekerja kalau kalian bekerja di PT X, ya. Organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit di tingkat perusahaan, lembaga kerjasama tripartit di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalian harus paham kalau kalian sebagai pekerja. Perlu dijelaskan di sini kalau kalian sebagai pekerja, buruh, di pabrik, dimanapun, kalian pasti lebih paham hal ini. Ya, serikat pekerja kalian lihat diatur dalam pasal 104 Undang-Undang Tenaga Kerja. Organisasi pengusaha di pasal 105. Ya. Jadi dalam perselisihan hubungan industrial ini apa sebenarnya yang terjadi? Yang pertama itu perselisihan hak. Ya. Nah, hak kita yang merasa dicurangi oleh pengusaha bisa kita lakukan tuntutan. Ada perselisihan kepentingan. Apa kepentingan kita terhadap perjanjian itu? Ada perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ini biasanya terjadi pemutusan kerja secara tiba-tiba oleh perusahaan. Perselisihan antar pekerja hanya dalam satu perusahaan. Ya. Cara penyelesaian yang pertama dengan bipartit. Ditemukan dua-duanya. Berdua hanya bertemu. Lalu ada mediasi. Mediasi dipertemukan dua-duanya dengan ada satu orang sebagai penengahnya. Ada konsiliasi dan arbitrase, itu penyelesaian di luar sengketa pengadilan. Selanjutnya ada PHK. PHK terbagi dalam 4. PHK itu pemutusan hubungan kerja. PHK terbagi atas 4. Yang pertama, PHK yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, PHK yang dimintakan oleh pekerja. Yang ketiga, PHK yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang keempat, PHK yang putus demi hukum. Kalau oleh pengusaha sudah jelaskan, berarti pengusahanya yang memutuskan pekerjaan itu. Kalau pekerjanya yang PHK, berarti pekerjanya mengajukan pengunduran diri. Kalau PHK oleh pengadilan, ini berarti ada ketetapan oleh pengadilan. Kalau batal demi hukum, ini biasanya perjanjian kerja itu mempekerjakan yang dilarang undang-undang. Misalnya PSK di bawah umur. PSK yang sesuai umur aja tidak boleh di undang-undang. Konon lagi yang di bawah umur. Ya kan? Itu pasti walaupun ada perjanjiannya, ada dendanya misalnya 10 juta,
Kalau ada perjanjian seperti itu, kalian lapor aja polisi. Kalau nggak mau dia putus perjanjiannya, laporkan polisi. Ya, ada di setelah PHK itu ada uang pesangon. Kalau kalian di PHK, kalian wajib dapat uang pesangon. Yang pertama. Yang kedua, wajib mendapat uang penghargaan masa kerja. Dari masa kerja itu wajib. Yang ketiga, uang penggantian hak. Ya. Apa itu? Uang pesangon jelas. Kalau kalian putus kerja, kasih uang pesangon. Ya. Apa uang penggantian masa kerja? Misalnya, kontrak kalian 5 tahun. Baru jalan 2 tahun. Di PHK oleh perusahaan tanpa ada kesalahan kalian. Maka perusahaan wajib membayar sisa kontrak kalian. Dengan cara apapun, bisa berunding lagi dengan kalian. Kalau tidak berunding berarti dia harus penuhi sisa 3 tahun itu, dia bayar full sesuai dengan nilai kontrak. Ya. Masalah uang pesangon ada dalam pasal 156 ayat 2. Uang pesangon masa kerja 165 ayat 3. Ini banyak ya, jadi saya nggak saya bacakan. Kalian lihat aja di undang-undang atau di PDF yang saya kasih. Uang pengganti ini bentuknya misalnya masa kerja 3 tahun sampai 6 tahun. Penggantian haknya 2 bulan upah. Seperti itu, jadi kalian bisa lihat nanti. Uang penggantian hak dalam pasal 156 ayat 4. Apa itu yang seharusnya uang penggantian hak yang harusnya diterima? Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Yang kedua, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima kerja. Ya, jadi kalau kalian disuruh kerja keluar kota, ditugaskan kerja keluar kota, ternyata di luar kota kalian dipecat, maka setelah hak-hak kalian dipenuhi, kalian juga harus menuntut pulangkan kami ke mana kota kami semula. Ya, jangan pulang pakai uang sendiri. Oke, kalau dia PHK harus perusahaan yang membayarkannya. Ada uang penggantian rumah, pengobatan, perawatan. Perawatan itu ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Oke, sampai sini kita lanjut di minggu yang akan datang untuk mata kuliah ini. Kita lanjut di materi kuliah berikutnya.